Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum non mati atau tanwin. Bentuk dari non mati seperti ini dan tanwin seperti di gambar ya. Adapun doma tanwin bentuknya ada dua, yang satu melengkung, yang satu punya topi. Kenapa tanwin masuk pada babnya non mati? Bila kita preteli atau kita bongkar bunyi dari tanwin itu seolah-olah ada non mati di sana. Seperti hanya ban, bila kita preteli itu seolah-olah ada non mati di sana. Makanya tanwin masuk pada babnya non mati. Pembagian dari hukum non mati atau tanwin itu ada 5: idhar, idhom biuna, idhom bilauna, iqlab, dan ikhfa. Yang pertama idhar, atau disebut juga idhar halki. Idhar itu artinya jelas, sedangkan halki adalah salah satu makhorijul huruf yang di dalamnya terdapat huruf hamzah, ha, kha, ain, hin. Hamzah itu bisa dikatakan dengan alif dalam bentuknya, tapi dalam penyebutannya itu adalah hamzah. Kenapa bisa disebut idhar atau jelas? Apa sih yang jelas? Kenapa dinamakan idhar? Langsung pada contoh saja. Di sebelah kanan yang tanwin, yang sebelah kiri adalah non mati. Toiron ababila. Di sana ada toiron. Bila kita pisah toiron, lafaz toiron dengan ababila tanpa disambung ya, maka tetap bacaannya toiron. Di sana jelas-jelas nunnya itu berharokat mati atau sukun. Toiron, ada bunyi nun matinya di sana. Makanya disebut jelas. Nunnya benar-benar mati. Atau bisa langsung lihat dari contoh non mati, min amri. Tanpa kita sambung dengan amri, hanya min saja, maka tetap bunyinya adalah min. Non matinya benar-benar berbunyi non mati, tidak seperti ming, mei, tidak seperti itu, tapi jelas-jelas non matinya. Itu mungkin bisa dijelaskan pada muridnya seperti itu. Contohnya bisa dibaca sendiri ya, dari huruf hamzah atau alif dalam tulisan, tapi dalam penyebutannya hamzah, ha, kha, ain, hin. Salamun hiya anhu narun hamiyatun wanharu dzarwatin khaira min khaufin yauma idin anin na'imi min amila ajrun wairun min huillin. Seperti itu ya. Yang kedua adalah idgham bi gunna. Ya, kita bila secara lughat idgham artinya masuk, bi artinya dengan, guna artinya dengung. Bila sulit menjelaskan kepada muridnya apa sih dengung itu, bila pernah mendengar lebah maka kita pasti tahu bunyi dari dengung. Ngung, ngung, harus lama ya dengung itu. Hurufnya adalah ya, nun, mem, wawu. Hurufnya itu bihuna. Langsung pada contoh. Jadi tadi pengertiannya adalah masuk. Apa sih yang masuk? Jadi ini kan hukum non mati atau tanwin. Tanwin di sana ada seolah-olah ada nunnya. Makanya nunnya itu langsung masuk kepada huruf di depannya dengan didengungkan. Contoh syarwayyarah, itu non matinya atau tanwinnya langsung masuk kepada ya, makanya dinamakan guna. Cara membacanya ya. Ataupun pada contoh non mati, non matinya hilang dia, tapi langsung masuk kepada wawu. Ada miwaroi. Adapun tasydid di sini ya, penulisan tasydid itu hanya untuk memudahkan para pembaca untuk mengingat bahwa ini ada bacaan idgham bihuna. Sebetulnya tidak perlu ada tasydid di sini. Seperti contoh min ni'matin pada contoh
paling kiri yang nomor 2 itu min ni'matin itu tidak ada tasydidnya, tapi kita wajib membacanya dengan min ni'matin. Saya baca dari pertama ya, contohnya syarwayyarah min warai may yaqulu amilatun nasibatun. Bila kita ketuk dengan ketukan yang betul ya, yang standar, ajalim musamma min ni'matin min masadin, 4 kali ketukannya. Tujuan ya seperti ini ya, yang jadi di sini di dalam Al-Qur'an memang sudah ada tasydid. Tasydid ini yang nanti untuk memudahkan. Bacaan ketiga yaitu idgham bilauna. Idgham artinya masuk ya, masih sama. Bila dengan tanpa dengung, berarti dia cenderung lebih pendek daripada huna. Kalau huna dia lebih lama, dilamakan. Min ni'matin, tanwin non mati bertemu nun. Lam ro hurufnya idgham bilauna. Contohnya cara membacanya sama dengan idgham bigunah namun tanpa dengung dan relatif pendek dan dicukupkan saja. Hudal lil muttaqina, itu cukup. Samaratir rizqan min ladunka mir rabbihim, hurufnya cuma ada 2, lam ro. Bacaan yang ketiga yaitu iqlab, artinya membalik. Kalau kita ingat kata kolab itu sama artinya dengan iqlab, artinya membalik ya. Biasanya penulisannya itu kalau di Al-Qur'an yang biasa di Indonesia itu ada mem di sana. Jadi cara hurufnya ada 1 yaitu ba. Cara membacanya mim ba'di. Jadi ketika ada nun mati dia mi langsung turun, dia membalik menjadi ba. Mim ba'di, seolah-olah ada mimnya di sana. Mim hilim. Bila kita pisah ini min dengan ba'di atau hilin dengan bihada, ini seharusnya kan min dia mangap, sama juga hilin dia tidak mingkup ya, masih mulutnya terbuka. Tapi ketika dengan bertemu dengan huruf iqlab ba, maka dia harus mingkup, makanya dinamakan iqlab, membalik. Hilim mingkem dia, seperti contoh video di depan ini. Min kalau disambung mim ba'di, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu huruf nomor 5 yaitu ikhfa atau ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar, hakiki yaitu betul-betul ya, betul-betul samar, hakiki, hakikat. Hurufnya untuk mempermudahkan anak hafal dengan hurufnya ikhfa, kita beri teori bahwa huruf ikhfa itu adalah huruf sisa dari huruf hijaiyah yang sudah dipakai oleh bacaan sebelumnya. Huruf bacaan yang sebelumnya yaitu idhar, idgham bigunah, idgham bilauna, iqlab. Maka sisanya masuk pada huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Trik agar anak hafal huruf ikhfa ini, kita perlihatkan bagan atau huruf hijaiyah secara keseluruhan. Kalau sudah hafal hurufnya idhar, idgham bigunah, idgham bilauna, iqlab, maka kita urutkan. Alif hurufnya apa? Atau hamzah ya, hurufnya idhar. Ba hurufnya apa? Hurufnya iqlab. Ta berarti masuk pada ikhfa karena bukan salah satu huruf dari yang satu, yang bacaan yang sebelumnya itu. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan seperti ini, diperlihatkan huruf urutannya. Baca bersama-sama dengan muridnya 3 kali, insya Allah anak sudah hafal. Diurutkan saja, ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Maka nanti anak
bisa melihat secara sendiri, oh hurufnya ini, urutannya seperti ini, seperti itu. Baik, masuk pada contoh. Contohnya banyak sekali ya. Kita cukupkan saja dengan 2, yaitu samar. Samarnya apa? Di sini nunnya samar dan tidak masuk pada huruf selanjutnya. Jadi seolah-olah kalau kita membaca ikhfa, kita tidak bisa mengangan-angan huruf selanjutnya itu berupa huruf apa. Kalau seperti huruf idgham bila huna, misal nun, ya, mai, itu kan kita langsung tahu bahwa itu hurufnya ya. Tapi kalau di ikhfa tidak, darwatin syarron, kita tidak tahu kalau huruf selanjutnya itu adalah sya, makanya itu samar. Nunnya juga samar, huruf di depannya juga samar, makanya dinamakan ikhfa. Itu sama juga ya, wamang sakulat, saknya itu kita tidak bisa membayangkan bahwa di depan man itu adalah sak, makanya dinamakan ikhfa, yaitu samar. Misal huruf ta, nun mati bertemu ta, manta, seolah-olah akan membaca ta, man langsung ke ta, sod, mau, so, atau ka, awalannya ka ya, mang ka, sya berarti mang sya, awalnya sya. Salsa, mangsa, jadi ada persiapan masuk pada huruf di depannya, sa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.